sakit perut, lagi kram hari pertama di kamar. Saya tadi cuma senderan. Saya ingat itu tadi tempat satu lipstick itu ya. Saya taruh di sini tadi pas abis pakein Mbak Roma. Ini berarti Terus sekarang tiba-tiba Devi ngapus lipstiknya. Gini, mohon maaf Nah, sebelumnya. Boleh saya beri agak ngomong dikit? Boleh. Yang boleh masuk, keluar masuk kamar Ibu Komandan Michiko itu kan bodyguard. Kita harus curigai juga orang terdekat, jangan hanya mencurigai kita, Ibu Komandan. yang namanya bodyguard Iya. selain menjaga Betul. Ibu Komandan Michiko tapi juga menjaga segala sesuatu yang dimiliki oleh Ibu Komandan Michiko. Sunil, dengerin. Tadi saya dari sini emang nggak di sini. Ini saya aja. Satu, dua, tiga, halasan. Mereka semuanya nuding saya, dikiranya saya yang numputin. Padahal saya nggak tahu sama sekali. Kayaknya ini ada fitnah nih. Dia pengen mojokin saya atau mereka tuh syirik sama saya soalnya. Saya kan difasilitasi nih sama Komandan Michiko, dibedain. Nah mungkin mereka juga jadi syirik, jadi fitnah saya. Kamu Kamu jangan-jangan jangan soalnya. fitnah. Oh gini aja, Jangan pernah fitnah. daripada banyak ngomong, kita periksa aja tas Mbak Devi sama Bung Lon, kita buktiin. Ayo. Sekarang kita sweeping, coba tasnya Nah, Devi. ini periksa Bodyguard dulu. coba, tolong tasnya bodyguard Devi tuh. diperiksa. Kalau gue sih kayaknya curiga yang sengaja nyembunyiin pouch lipstick gue itu kalau nggak Rian ya Devi. Karena kayaknya dua orang itu tadi mencurigakan banget sih. Karena Devi sengaja kayaknya ngapus lipstick dia buat bisa ditambahin lagi sama gue. Tapi ternyata pouch lipsticknya hilang. Kalau nggak Rian ya Devi sih. Kayaknya mereka deh. Cek tuh, tasnya tuh. Bilangnya jangan fitnah. Lu awas lu kalau sampai ketahuan lu. Iya. Gue bogem lu. Iya nih gue udah belain lo. Kita bela. Nggak ada di sini. Udah ada, kita periksa tasnya Bung Lon. Ayo kita saksi bareng-bareng. Kita periksa. Ayo Ibu Komandan. Ayo, Ibu Komandan, naik, Ibu Komandan. Ayo, kita periksa. Sesuai komitmen, kalau ketahuan dihukum push up. Nanti lu duduk yang dulu. Mohon maaf, saya boleh masuk? Boleh, silakan Ibu Komandan, silakan. Ini tasnya Dendi. Nggak tahu yang mana sih? Bodyguard. Itu bukan kayaknya bukan itu deh. Tuh, jangan dia, si Devi aja tuh yang periksa. Lo tadi dituduh, lo aja yang periksa. Jangan nuduh Devi lagi. Sini tasnya gue pegangin, taruh sini make upnya. Coba tas siapa aja. Ini Coba tuh, Devi yang periksa. tuh. Sini. Ini lo. punya siapa? Bodyguard ini apa? Bodyguard mau belajar dandan. Dan di sini rencana gua berhasil. Untuk lipstick ini, walaupun memang ada di koper Dendi, saya mungkin banyak juga di sini yang tidak suka terhadap Dendi sebagai bodyguard saya, ataupun juga ada hal-hal yang memang menyangkut pribadi kalian masing-masing yang tidak suka dengan Dendi. Tapi di sini saya mengambil tegas keputusan untuk tidak menyalahkan siapa-siapa. Karena ini memang ada di meja, terus tiba-tiba di tas Dendi, mungkin ada orang-orang di sini yang ingin memecah belah antara komandan dengan bodyguard. Bagus. Ya. Simple penyelesaiannya, Jadi simple banget. simple aja. Simple banget. Saya tidak akan membuat masalah ini seribet mungkin. Saya tidak akan membuat masalah ini menjadi panjang. Ya sudah, karena ini sudah ketemu, ya untuk apa lagi untuk diributkan kembali ya kan? Oke, berarti next kalau ada barang yang di rumah ini hilang ada di tas saya, harus seperti itu juga. Betul. Karena Betul. saya tahu Nggak bisa mana- disalahkan. Iya, jangan Sebentar. disalahkan. Meskipun berarti. udah ada bukti jelas, nggak bisa Sebentar. disalahkan. Dulu Pak Jahit. Sebentar. Loh, tapi kan bener. Ini lagi Sebentar. ngomong, ini komandan meskipun Sebentar, Bapak udah oke. tua di sini, ini komandannya. juga diam, soal komandan Minimal ngomong. 1 kali push up ataupun apa, karena di sini Komandan Michiko bisa dilihat masyarakat Indonesia. Oke, sebentar. Komandan Michiko tegas. Sebentar, di sini saya tidak mempermasalahkan, memang cuma saya akan selidiki siapa orang yang dibalik yang menyembunyikan tempat lipstick saya ini, ya. Dan pun kalau misalkan kedepannya nanti bakal ada yang terjadi lagi, ya saya juga nggak akan bakal diem dong. Karena pasti berbeda-beda case, berbeda-beda permasalahan juga, dan beda-beda Betul. orang juga. Betul. Nanti ya, dan beda-beda barang juga. Jadi kalian jangan mentang-mentang saya, biarkan ini ketemu, saya tidak mau permasalahkannya, ya kedepannya ada yang lebih jahil lagi, tidak bisa seperti itu. Ibu Komandan Michiko, Ya, masuk. Ibu
Ibu Komandan Michiko. Yes, Kak Gumai. Saya tutup ya. Yap. Tutup. Duduk. Cepet sini. Aduh. Kenapa, Ibu Komandan Michiko? Ini harus ada hal penting banget yang harus kita obrolin lagi ya. Ini sebelum kita tunggu Dendi, ini mungkin ada satu hal yang harus kita bicarain lagi. Satu, jadi gini, kalau kita ngelihat Rian ini kan cuma satu-satunya J. Crew yang masih bertahan di sini setelah 3 orang sudah kita singkirkan. Tapi ya. Oh ya, nada sini. Nih. Kasih Bu Komandan Michiko. Kebetulan ada nada ya. Ya. Jadi gini, ini kan masih menyangkut koalisi geng kita, Iya. ya kan. Jadi tadi kakak udah bilang ke Kak Gumai kalau makin kesini itu kayaknya satu-satunya Jakarta ataupun juga J. Crew yang masih tersisa ini. Masya Allah, ini belum selesai ngomong juga. Masuk sini. Enggak, GR banget sih kamu. Duduk. Jadi di sini kita kenapa kumpul? Ada beberapa hal yang penting yang memang harus kita bicarain lagi mengenai strategi untuk menyingkirkan J. Crew. Ya, karena kita dari kemarin udah 3 orang kita singkirkan. Kemudian tinggal 1 nih. Tapi kalian pada ngeh nggak sih? Kalau Rian itu makin kesini dia malah makin kuat. 1, vote SMS dia minggu kemarin itu berada di vote tertinggi. Dia masuk ke dalam kandidat untuk bisa menjadi komandan. Yang minggu ini ya, minggu ini ya. Itu 1, nangkepnya dari situ. Kemudian dia makin kesini sepertinya ada mencoba membuat strategi-strategi baru untuk bisa bertahan di sini satu-satunya. Ya kan? Nah, menurut kalian seperti apa? Apakah kita santai aja? Apakah kita harus merubah strategi atau gimana? Oke, dari gua ya, Ibu Komandan Michiko. Gini, pertama, J. Crew kan tinggal Rian, Ibu Komandan Michiko, Nada, Dendi. Rian ini, kalau kita perhatiin, minggu kemarin, dia kuat karena masih ada Yohana. Oke. Yohana sudah tereliminasi, tiba-tiba besoknya voting dia naik. Iya. Dan kalau gua analisa, ya, voting dia naik karena 3 J. Crew yang sudah tereliminasi, para pendukungnya lari ke Rian. Bisa jadi. Begitu. Itu bisa jadi. Yang pertama, oke. Tapi sekarang Rian itu sendirian di sini, ya. Rian sendirian. J. Crew udah nggak ada lagi. Dia tinggal sendirian, single fighter. Nah, dengan dia sendirian, dia itu kalau gua baca, gua analisa lagi, Rian itu mencoba membuat strategi mendekati orang-orang di rubah ini, mencari teman. Dia mendekati gua karena dia takut gua cabut. Dia mendekati Dendi dan yang lainnya. Betul. Dan nggak sih dia mengeluh-elukan kepemimpinan saya. Ya. Itu salah satu caranya. Betul. Ya kan? Memang iya, soalnya kemarin dia bilang kalau misalkan dia ngerasa dibeda-bedain. Ingat nggak waktu komandannya Kak Dendi? Sekarang pas Kak Ciko jadi komandan, dia langsung muji-muji gimana. Dia mungkin mencari teman untuk melawan mungkin ya. Yeah. Berarti strategi kita sekarang kita harus lebih memantau dia, kita harus lebih hati-hati dan jangan Jangan sampai lengah. Betul. Tapi ini Ibu Komandan Michiko, selepas dari Rian ya, maaf nih saya ngomong yang agak melenceng nih. Tadi itu si Eku waktu pas lagi di gazebo, aku kan ngobrol sama dia, dia tuh takut sama dia sama si Gumai. Takut sama Gumai. Dia udah mulai takut, dia udah mulai goyang. Karena Gumai sekarang jadi master. Oh, Dendi itu juga yang buat saya mikir. Pertama, saya menjadi komandan, kenapa dia melemah? Iya. Dia melembut. Iya. Bukan seperti Eku yang besar suara, yang kompor ya. seperti biasanya. Ya. Dia kalau misalkan kalau misalkan nanti sok-sokan ngelawan Gumai, itu sebenarnya dia tuh takut, tapi dia pengen terlihat sama semua orang kalau dia tuh kuat, kalau dia tuh berani gitu sama Gumai. Padahal tadi waktu pas ngobrol sama aku, dia tuh takut katanya. Katanya gimana ya kalau misalkan aku damai sama Gumai gitu. Kalau misalkan kamu mau ya udah damai. Katanya kan dia Gumai kan sekarang Keymaster katanya.
kalau misalkan aku deketin mau nggak gitu. Kita kan sama-sama satu kota katanya. Jadi tadi si Dendi ngomong ke gua kalau si Eku itu ngajak baikan. Dan Eku bilang ke Dendi, Eku itu takut sama gua. Cuma gua nggak langsung percaya karena seluruh orang di penghuni rumah terakhir, bahkan gua rasa seluruh pemirsa juga tahu kelakuan si Dendi itu seperti apa aslinya. Suka bercanda, jahil, dan nggak pernah serius. Dendi, gini ya, mau satu kota, mau satu negara, ya, mau satu keturunan, yang namanya di sini penghuni rumah terakhir semua bersaing, termasuk kita berempat. Nanti kalau tersisa kita berempat, kita bersaing secara sehat untuk 2 miliar. Betul. Tapi sekarang Eku nggak bisa macem-macem. Mau baikin gua, sorry, gua nggak mau. Tapi si Gumai mah tetap nggak percaya, soalnya dia mah keras kepala dan nggak mau dengar apa cerita orang gitu, apa atau nggak mau ngedengar nasihat dari orang. Makanya susah ini si Gumai mah ngasih tahu si Gumai. Tapi kayaknya usul Dendi ada benernya juga. Kalau misalkan ya tiba-tiba Eku dan Gumai mungkin dalam waktu sementara ini bisa berbaikan dulu, bisa jadi itu juga bisa menjadi keuntungan kita untuk bisa menyingkirkan dengan itu. mudah para kuman-kuman itu, Devi dan Eku.